Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sahabat. Apa kabar saudara sekalian? Baik, puji Tuhan. Pada sahabat hari ini, kita akan kembali belajar akan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita sudah tiba di pelajaran pertama dari triwulan terakhir tahun 2020. Dengan tema sepanjang triwulan ini adalah pendidikan. Namun sebelum kita akan membuka atau mempelajari pelajaran pertama ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi masing-masing kami, sehingga kami mendapatkan pengertian yang baik, bertumbuh di dalam iman percaya kami, dan pada akhirnya rencana keselamatan boleh tersampaikan dengan begitu indah melalui berbagai aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran pertama kita berjudul Pendidikan di Taman Eden. Dengan ayat inti kita di dalam Ayub 36 ayat 22. Saudara bisa buka di dalam Alkitab saudara, atau saudara bisa perhatikan slide yang ditampilkan. Ayub 36 ayat 22, firman Tuhan berkata, sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Ayat ini mengatakan Allah adalah guru yang hebat. Bagaimana dengan pendidikan kita berdasarkan sekolah sahabat ini? Pena Inspirasi Ellen G. White, seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 15. Sistem yang dilembagakan pada permulaan dunia harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Sebagai ilustrasi tentang prinsip-prinsip sebuah sekolah percontohan didirikan di Eden, rumah tinggal daripada orang tua kita yang pertama. Taman Eden adalah ruangan sekolah, alam adalah buku pelajaran, pencipta sendiri adalah tenaga pengajar, dan orang tua dari keluarga yang pertama, Adam dan Hawa, adalah muridnya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Allah adalah pendiri, adalah kepala sekolah, dan juga guru dari sekolah yang pertama itu. Tetapi saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui di dalam sejarah penciptaan itu, pada akhirnya kita mengetahui Adam dan Hawa memilih guru yang lain dan mempelajari pelajaran-pelajaran yang salah. Apakah yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Dan apakah yang dapat kita pelajari dari keadaan di awal pendidikan ini? Mari kita pelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang pertama di hari Minggu, sekolah sahabat yang pertama. Bagaimana rencana Tuhan dalam penciptaan, penempatan, dan penugasan Adam? Kejadian 2 ayat 7 sampai dengan 23. Saudara bisa menemukan secara utuh di sana, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya dan memberikan kepada mereka tempat tinggal dan pekerjaan yang penuh dengan makna. Manusia diciptakan sempurna seperti Allah sendiri. Alkitab katakan menurut gambarnya. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia agar mereka dapat merasakan kebahagiaan melalui mengerjakan tugas-tugasnya dengan setia. Jadi dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, sebenarnya itu adalah satu tanggung jawab yang bahagia. Adam belajar saat dia bekerja dan menjaga taman itu, dan potensi berkembang saat dia mengerjakan tugasnya. Taman Eden berfungsi sebagai ruangan sekolah bagi mereka. Nah, Allah menciptakan binatang untuk mendampingi Adam. Dan yang teristimewa adalah Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya, karena Allah tahu bahwa Adam memerlukan teman atau penolong yang sepadan. Dalam tulisan Pena Inspirasi Alfa dan Omega jilid 1 halaman 44 sampai 45 dikatakan demikian.
Tetapi kelanjutan dari pendidikan Adam dan Hawa bergantung pada kesetiaan mereka yang teguh terhadap semua ajaran dan perintah guru ilahi mereka. Selama mereka tetap setia kepada undang-undang ilahi, kesanggupan mereka untuk mengetahui, menikmati, dan mengasihi akan terus-menerus bertambah-tambah. Mereka akan selalu memperoleh pengetahuan yang baru dan memperoleh pengertian yang lebih jelas lagi tentang kasih Allah yang tidak terbatas dan yang tidak pernah gagal. Ingat, selagi mereka bergantung pada Allah, maka mereka akan terus berkembang. Baik, berkembang di dalam pengetahuan akan Allah, berkembang di dalam kasih-Nya, dan banyak hal selama bergantung kepada Allah. Itulah pendidikan yang pertama. Tetapi saudara sekalian, kita tahu ternyata rencana Allah yang sangat luar biasa sempurna itu menemui halangan. Di dalam pelajaran hari Senin dengan judul Pengacau, sebuah perubahan drastis terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 2 dan Kejadian pasal 3. Di Kejadian pasal 1 di mana Allah menciptakan manusia dengan lingkungannya, dan di sana Adam dan Hawa menjadi murid dan gurunya adalah Allah sendiri, tetapi sekarang terjadi perubahan. Dan segala kebaikan yang Allah telah ciptakan dengan tujuan ilahi kepada kejahatan makhluk ciptaan yang telah diciptakan menurut gambar penciptaannya. Dari yang baik berubah menjadi yang jahat. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, perintah Allah dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17 sangat jelas menetapkan satu aturan kunci bahwa Adam dan Hawa harus patuh untuk tidak memakan dari buah pohon yang dilarang. Tetapi mereka melanggarnya. Ular begitu cerdik dalam menjerap Adam dan juga Hawa. Nah, apa yang dapat kita pelajari dengan mengamati perkataan Hawa dan ular atau perbincangan mereka di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6? Hawa mengulangi perintah Tuhan tentang semua pohon di Taman Eden dan tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, namun ia tidak menyatakannya dengan tegas. Ya, apa buktinya? Hawa tidak mengatakan bahwa hukuman dari melanggar pastilah engkau mati. Tolong digarisbawahi, pastilah engkau mati. Tapi ia mengatakan nanti kamu mati. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa Hawa tidak menganggap serius akan apa yang sudah diajarkan kepadanya. Tidak serius, tidak dengar-dengaran si Hawa ini. Kenapa? Karena Allah katakan, pastilah engkau mati, ia kutip itu menjadi nanti kamu mati. Ada keraguan di sana. Yang pertama, tegas, pasti kamu akan mati. Tetapi Hawa mengutip, nanti kamu akan mati loh. Dan ini dimanfaatkan ular dengan cerdik untuk memperdayai Hawa dan memasukkan kembali kata yang digunakan Hawa dalam satu ucapan yang sebenarnya berlawanan dari apa yang dikatakan oleh Hawa. Adam dan Hawa telah diciptakan menjadi makhluk yang memiliki kehendak moral yang bebas, menjadi makhluk yang mampu untuk memilih antara menurut atau tidak menurut. Makhluk sosial. Tetapi saudara sekalian, salah memilih akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Di hari Selasa, dengan judul Pesan yang Hilang, ular atau setan yang cerdik itu berhasil memperdayai Hawa. Saat Hawa tidak dengan tegas, tidak dengan serius memperhatikan perintah Tuhan yang sudah diberikan dengan amat jelas tadi. Hawa juga telah memisahkan diri dari Adam. Dan dengan demikian ia menempatkan dirinya dalam bahaya pencobaan yang membuatnya lebih mudah untuk jatuh. Karena tadinya mereka selalu bersama-sama, tetapi Hawa memisahkan diri. Dan ini membawa peluang untuk kejatuhan lebih besar, saudara sekalian. Jangan tinggalkan pasangan saudara. Ya, ini penting bagi kita. Kemudian, pertanyaan berikutnya, bagaimanakah sikap yang ditunjukkan Hawa dan dimanfaatkan oleh ular untuk menjerat Hawa? Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Nah, yang pertama, ketika Hawa mendengar ucapan ular tentang perintah Tuhan itu, bahwa sebenarnya perintah itu adalah salah, tidak seperti yang ia terima dari Tuhan, Hawa tidak segera pergi untuk berbicara kepada Adam atau
secara langsung bertanya kepada Tuhan untuk dikoreksi. Apa benar yang dikatakan oleh ular? Ya, harusnya pada waktu ular mengutip kata-kata itu dan dia tahu itu salah, harusnya dia meninggalkan tempat itu, ya, kemudian dia bertanya kepada Adam atau langsung bertanya kepada Tuhan. Tetapi ia tidak lakukan itu. Gantinya mencari pertolongan ilahi, Hawa menerima perkataan ular dan ini menuntun dia meragukan Tuhan, dan pada akhirnya apa yang terjadi kita semua sudah tahu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana respon Adam terhadap pelanggaran Hawa? Kejadian 3 ayat 6. Adam mengerti dengan jelas bahwa Hawa telah melanggar perintah Allah dengan mengabaikan satu-satunya larangan yang telah dihadapkan kepada mereka. Ya. Lalu di dalam pikiran Adam ini terjadi pergumulan yang hebat. Ia menyesal telah membiarkan Hawa pergi dari sisinya. Ini ia harus berpisah. Dan apa yang terjadi sekalian? Adam meskipun tahu dengan jelas yang benar dari yang salah, dia juga memilih melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena Adam memilih dengan sadar memakan buah larangan itu karena cintanya kepada Hawa. Inilah sikap daripada Adam. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, betapa mudahnya kita dapat tertipu dan dengan sadar melakukan hal yang salah walaupun kita tahu yang benar. Sebagaimana Adam, dia sudah tahu itu salah, tetapi ia melakukan tindakan yang lebih salah. Kemudian, betapa mudahnya kita dapat ditipu dan dengan sadar melakukan hal yang salah walaupun kita tahu yang benar. Di pelajaran hari Rabu, memperoleh kembali apa yang telah hilang. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, banyak konsekuensi yang harus mereka terima. Apa yang hilang dari Adam dan Hawa karena pelanggaran mereka? Pertama, mereka kehilangan rumah mereka di Taman Eden. Kedua, mereka diusir dari ruang kelas Allah. Ketiga, pakaian kemuliaan lenyap. Mereka telanjang dan mulai mengenal rasa malu. Keempat, hubungan langsung dengan Allah terputus. Dan akhirnya mereka merasakan ketakutan. Yang kelima, peta Allah dalam diri mereka menjadi ternoda. Bagaimana manusia dapat dipulihkan kepada keadaan yang semula setelah terjadi pelanggaran ini? Melalui doa, pelayanan, dan belajar terus-menerus akan firman-Nya, kita dapat lebih dekat kepada Allah sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden. Melalui pendidikan Kristen, kita dituntun kepada Yesus dan apa yang telah Ia lakukan kepada kita, serta pemulihan yang ditawarkannya. Di hari Kamis, dikatakan orang-orang yang meremehkan otoritas. Nah, ini kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Walau tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa Adam dan Hawa meremehkan otoritas Tuhan yang telah menciptakan dan memberi instruksi kepada mereka. Tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya, tetapi dikatakan kenyataannya mereka memilih untuk tidak taat terhadap otoritas itu dengan memakan buah yang Tuhan telah perintahkan, jangan kamu makan. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-17, Rasul Paulus juga memberitahukan tentang munculnya guru-guru palsu yang dengan angkuh mereka menghujat dan menghina pemerintahan atau otoritas Allah dengan kata-kata, dengan perilaku mereka yang jahat dan mencemarkan. Mereka ini disamakan dengan hewan yang tidak berakal dan akan menerima hukuman pada akhirnya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Allah punya otoritas. Dan ketika kita mengabaikan, tidak serius, bahkan kita menghina akan otoritas Allah, pada akhirnya hukuman akan menjadi bagian daripada manusia. Bagaimana peran pendidikan Kristen di tengah munculnya guru-guru palsu yang meremehkan otoritas Allah itu? Pendidikan Kristen terdiri dari pelajaran yang benar untuk dipahami, yaitu apa? Tunduk dan patuh kepada otoritas, terutama otoritas Allah atas alam semesta dan atas kehidupan kita. Allah ini punya otoritas sekali. Dia pencipta segala sesuatunya.
termasuk juga pencipta manusia. Yang kedua, pendidikan Kristen mengecam terhadap setiap upaya untuk meremehkan otoritas, baik dengan kata-kata maupun perilaku yang tidak patut. Alkitab adalah otoritas. Allah adalah otoritas. Pendidikan Kristen juga tidak hanya dalam pendidikannya menghindarkan dari godaan atau pencobaan, tetapi juga belajar bagaimana cara yang Allah dapat lakukan untuk membebaskan kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai suatu tubuh gereja tentulah mengakui dan bekerja pada suatu penerimaan otoritas tingkat tertentu. Ya, sebagai jemaat, kita menghormati akan otoritas pemimpin kita, pendeta. Sebagai pendeta di jemaat, kita menghormati, kita mengakui akan otoritas lebih tinggi, yaitu pimpinan kita di kantor. Dan seterusnya. Tentu saudara sekalian, kita dipanggil untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin-pemimpin kita, setidaknya pada tingkatan di mana tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sahabat kita. Ada 5 yang mau saya sampaikan. Yang pertama, di Taman Eden, Allah menciptakan manusia dan lingkungannya yang begitu sempurna. Taman Eden adalah sekolah bagi Adam dan Hawa. Allah adalah gurunya. Alam semesta ini adalah pelajarannya. Dan Adam dan Hawa adalah muridnya. Tetapi saudara sekalian, dosa telah merusak sistem pendidikan yang sempurna yang Allah sendiri telah lembagakan. Dan itu merubah akan sistem pendidikan sampai sekarang ini. Tetapi kesimpulan yang keempat, pendidikan Kristen mengajarkan kepada kita sikap tunduk dan patuh pada otoritas Allah. Demikian juga kita dipanggil untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin-pemimpin, guru-guru kita di dunia ini, selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ilahi. Kiranya kita boleh memperoleh makna pelajaran yang baik dari pendidikan yang sejati. Pendidikan sebagaimana di Taman Eden yang Allah sudah rencanakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami telah mempelajari akan firman, sekali lagi kami mohon akan kuasa Roh Kudus mengurapi akan kami, sehingga kami boleh diberikan pengertian yang baik, pengertian yang benar akan pendidikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun akan jalan hidup kami, pikiran-pikiran kami, pengetahuan kami, sehingga kami memperoleh pendidikan yang benar, yaitu pada otoritas Allah, dan tidak membiarkan akan ajaran-ajaran palsu menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sahabat, selamat belajar. Tuhan memberkati.